Welcome back to my YouTube channel Nabila 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari Universitas Riau, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 20A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang merespon peristiwa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital, yaitu Bapak Zulhafiz, SPD MPD, yang telah membimbing saya pada materi kuliah ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, baik, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian respon. Kata respon itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu response, yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan atau reaction. Nah, dalam KBBI, kata respon itu termasuk dalam kelas kata nomina yang memiliki makna tanggapan, reaksi, dan jawaban. Nah, ketika kata respon ini dibubuhi prefiks me sehingga menjadi merespon, maka kata tersebut memiliki makna memberikan respon atau menanggapi. Jadi, dapat dikatakan bahwa merespon adalah ketika seseorang memberikan reaksinya atau memberikan tanggapan sebagai hasil, kesan, atau jawaban yang didapat dari sebuah pengamatan atau pengalaman. Adapun dalam hal ini, tanggapan yang dimaksud ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Nah, dalam hal ini, informasi atau menerima pesan, seseorang dapat memberikan reaksi atau tanggapan berupa persetujuan atau pro maupun penolakan atau kontra. Nah, pada pembahasan sebelumnya tadi sudah kita ketahui pengertian respon dan merespon. Nah, selanjutnya pengertian merespon peristiwa. Jadi, merespon peristiwa ini adalah seseorang yang memberikan reaksi atau tanggapan terhadap suatu peristiwa, baik yang dialaminya secara langsung maupun peristiwa yang tidak dialaminya secara langsung. Nah, peristiwa yang tidak dialami secara langsung adalah peristiwa yang bisa kita lihat atau diketahui melalui perantara. Nah, misalnya peristiwa-peristiwa sejarah. Seperti kita ini, generasi kita ini, kita tidak bisa melihat secara langsung peristiwa-peristiwa sejarah atau tidak pernah mengalaminya. Namun, peristiwa-peristiwa sejarah ini bisa kita lihat atau bisa kita ketahui melalui media internet, melalui buku, melalui pelajaran di sekolah, ataupun diketahui dari sumber-sumber edukasi lainnya. Nah, dalam hal ini kita memerlukan wawasan, pengetahuan, dan berbagai informasi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah tadi agar kita bisa merespon atau menanggapi peristiwa tersebut. Nah, sedangkan peristiwa yang dialami secara langsung kita sudah sama mengetahui bahwa itu peristiwa yang kita lihat atau peristiwa yang kita alami sendiri. Nah, dalam hal merespon suatu peristiwa, maka seseorang tersebut bisa memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, perilaku, dan tindakan. Nah, sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna dalam perilaku atau tindakan seseorang. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan secara singkat atau secara sekilas bahwa dalam hal merespon, seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap,
perilaku atau tindakan. Nah, ketiga hal tersebut adalah macam-macam respon yang mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan yang melibatkan proses berpikir, memecahkan masalah, dan dasar keputusan. Contohnya begini, peristiwa itu kan kejadian yang menarik perhatian, kemudian kita memberikan respon terhadap kejadian tersebut. Sama halnya seperti ketika Newton itu melihat kejadian, yaitu apel yang jatuh kemudian menimpa kepalanya. Nah, di situ dia mulai berpikir mengapa benda-benda itu jatuh ke bawah. Nah, kemudian bisa juga kita contohkan ketika adanya atau merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada yang berpikir apakah COVID-19 ini berbahaya atau COVID-19 ini sebenarnya sudah ada dan tidak berbahaya sama sekali. Kemudian yaitu afektif. Nah, ini berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka, opini, dan sikap. Kemudian konatif, yaitu berhubungan dengan perilaku atau tindakan. Nah, tidak jauh berbeda dari yang saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stephen M. Covey, respon dapat dibagi menjadi 3, yaitu respon kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi halayak. Respon ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan informasi. Nah, saya contohkan seperti ini. Peristiwa menyebarnya virus corona yang mematikan. Nah, dari peristiwa tersebut ada yang meyakini corona itu berbahaya dan mematikan, dan ada juga yang mempercayai bahwa itu hanyalah virus biasa dan tidak mematikan. Nah, hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman, persepsi individu terhadap virus corona tersebut, dan tergantung pada informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, yang kedua, respon afektif. Respon afektif ini timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, misalnya disenangi atau dibenci. Nah, respon ini berhubungan dengan emosi, sikap, ataupun nilai. Contohnya, lanjutan dari virus corona tadi, ketika virus corona mulai menyebar di Indonesia, ada yang menanggapinya dengan merasa panik, takut, tetapi juga ada menyikapinya merasa tidak terjadi apa-apa ataupun bersikap acuh tak acuh. Nah, yang ketiga, respon behavioral. Nah, respon ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat kita amati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Nah, dapat kita contohkan di sini seperti orang-orang yang tadinya meyakini virus corona itu berbahaya, lalu mereka bersikap takut, kemudian waspada, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan seperti memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Yang tadinya mereka acuh terhadap pola hidup sehat, adanya peristiwa pandemi ini, mereka membiasakan perilaku pola hidup sehat. Nah, sebaliknya orang-orang yang acuh, mereka santai, mereka tidak merasa tidak terjadi apapun, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 tadi. Nah, selanjutnya hal-hal atau faktor yang mempengaruhi respon kita terhadap suatu peristiwa. Nah, respon, tanggapan, jawaban itu dapat muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala peristiwa yang mendahulunya. Nah, tentu saja
ada peristiwa dahulu baru bisa kita untuk merespon atau menanggapinya. Peristiwa yang kita alami dalam hidup tentu saja menjadi pengalaman yang berharga bagi diri kita, yang menjadi tolak ukur atau acuan tindakan yang dapat kita lakukan untuk kedepannya. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada peristiwa yang tidak kita alami secara langsung maupun ada peristiwa yang kita alami secara langsung. Nah, ketika peristiwa yang tidak kita alami secara langsung seperti peristiwa-peristiwa sejarah, itu kita memerlukan wawasan, pengetahuan, serta informasi yang diperlukan untuk merespon peristiwa sejarah tersebut. Apakah kita menyetujui suatu peristiwa sejarah tersebut atau kita meresponnya berbentuk penolakan pada peristiwa sejarah tersebut. Nah, sama juga dengan peristiwa yang kita alami, kita juga memerlukan informasi, wawasan, atau pengetahuan untuk meresponnya. Contohnya seperti tadi, peristiwa merebaknya COVID-19. Nah, ketika COVID-19 tadi masuk ke negara Indonesia, kita menanggapi atau merespon peristiwa tersebut dengan mencari berita, mencari informasi tentang COVID-19 ini, sehingga kita mengetahui tindakan apa yang kita perlukan atau yang kita lakukan. Sehingga dapat dikatakan dalam hal merespon sesuatu, terutama merespon peristiwa, itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau pengetahuan dan pengalaman orang yang merespon. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus merespon peristiwa atau apa sih gunanya kita merespon peristiwa? Nah, pertama-tama, respon itu saya ingin jelaskan bahwa respon itu sudah ada pada manusia sejak manusia itu lahir, bahkan respon itu mungkin sudah ada sejak manusia masih dalam kandungan. Nah, salah satu respon bentuknya yaitu merespon peristiwa. Menurut saya, manfaat jelasnya yaitu pada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pendidikan. Mengapa? Karena pada pengertian merespon peristiwa tadi sudah dikatakan bahwa merespon peristiwa itu adalah tanggapan, reaksi yang diberikan sebagai hasil dari pengamatan atau pengalaman. Nah, pengamatan seringkali dilakukan dalam bidang pendidikan. Pengamatan sering dilakukan untuk mengetahui mengapa atau sebab dari terjadinya suatu peristiwa sehingga mendapatkan suatu penemuan yang diperlukan untuk suatu disiplin ilmu. Nah, menurut saya begitu. Pastilah penemuan-penemuan itu muncul atau timbul karena adanya suatu peristiwa atau kejadian yang mencuri perhatian, sehingga responnya banyak di dalam pendidikan tadi, yaitu termasuk bentuk macam respon kognitif. Nah, disitulah masuknya seperti contohnya tadi Isaac Newton yang tadinya memperhatikan peristiwa jatuhnya apel ke tanah yang menimpa kepalanya, lalu dia merespon dengan kognitif, berpikir dan menemukan teori gravitasi. Nah, yang kedua aspek sosial, yaitu meningkatkan rasa empati, saling tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita lihat bagaimana kita merespon peristiwa, terutama jika peristiwa itu adalah peristiwa bencana alam atau peristiwa-peristiwa yang memilukan. Nah, kita sesama manusia itu saling tolong-menolong karena kodratnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya saja begini, ketika saudara-saudara kita yang ada di suatu daerah terkena bencana alam, maka ketika melihatnya kita langsung merespon dengan suatu tindakan, yaitu menyumbang misalnya atau memberikan bantuan misalnya. Itulah kedua aspek yang jelas menurut saya
manfaat dari merespon peristiwa tadi. Lalu contoh dari merespon peristiwa ini, sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak contoh. Nah, contohnya itu bisa kita katakan bahwa setiap peristiwa yang ada maupun yang kecil, yang besar, misalnya di lingkungan sekolah lah misalnya, ada ketika kita bermain tiba-tiba melihat teman-teman kita bertengkar, itu kan peristiwa yang sepele. Nah, kita merespon dengan tindakan menceraikan kedua teman kita yang sedang bertengkar tadi. Nah, itu sebagai bentuk respon tindakan yang kita lakukan dari peristiwa tersebut. Atau misalnya kita sedang berjalan-jalan, kemudian terjadi peristiwa kecelakaan. Nah, kita juga mengambil tindakan dengan cepat atau respon tindakan dengan meminta bantuan kepada orang lain. Begitu. Demikian contoh yang dapat saya sampaikan. Nah, baik, mungkin itu saja materi tentang merespon peristiwa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Untuk itu saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelumnya saya kembali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital, yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD, yang telah membimbing saya pada materi kuliah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.